Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum bersama saya ada Luciano Poligeni. Dan saat ini bisa dibilang kita sedang jeda dari drama-drama dunia. Kalau Trump dalam 10 menit ke depan tidak bangun dengan suasana hati buruk, kita akan kembali membicarakan tentang Afrika. Yang tentunya adalah salah satu topik yang agak terlupakan. Karena apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, karena perang di Ukraina. Tapi perang-perang tetap berlanjut. Silahkan tonton lagi siaran langsung yang pernah dibuat beberapa waktu lalu, yang membahas semua perang yang sedang terjadi. Dan bagaimana ada kecenderungan bahwa semua perang meningkat. Di Afrika, perang-perang baru terus bermunculan dan tidak ada satupun yang berakhir. Dan tentunya ada juga kaitannya dengan apa yang terjadi karena beberapa pendananya adalah Arab Saudi. Ada berbagai aktor yang kita kenal baik juga dalam peristiwa yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Jadi, siapa lagi yang lebih tepat? Terima kasih, Luciano, sudah kembali. Tapi selalu menyenangkan untuk kembali, lalu bahkan terutama saya bisa bilang untuk pertama kalinya sejak saya mulai melakukan pekerjaan ini yang sekarang sudah sangat lama, bahwa saya menangani salah satu wilayah yang stabil di benua ini. Jadi selama bertahun-tahun saya menerima hinaan dari seluruh dunia karena selama bertahun-tahun saya menerima hinaan dari para ahli Eropa Timur. Di Europa Orientale, degli esperti Medio Oriente. Dengan mengatakan bahwa di tempatmu selalu saja terjadi sesuatu. Tapi sebenarnya sekarang lebih stabil dibandingkan dengan daerah lain. Tidak, saya bercanda, lebih stabil itu sangat relatif. Tidak, pembukaan yang ironis sebenarnya untuk mencairkan suasana. Karena tanggal live ini bukan kebetulan. Hari ini 15 April 2026, tepat 3 tahun sejak pecahnya perang di Sudan. Untuk memberikan sedikit konteks tentang krisis ini, cukup dikatakan bahwa menurut data yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat ini perang di Sudan telah menghasilkan krisis kemanusiaan terbesar yang sedang berlangsung di dunia. Berkat Mirko, kita bisa mengikuti perang ini hampir sejak awal terjadinya. Tentunya dengan gaya program ini, yaitu gaya siaran langsung dan saluran kami. Jadi apa yang akan kalian lihat malam ini, semuanya berdasarkan data, jadi berdasarkan sumber-sumber yang kami miliki. Ya, sumber terbuka yang bisa kami akses. Saya akan membuat ringkasan untuk siapa saja yang mendengar tentang konflik ini untuk pertama kalinya. Perang di Sudan, yang secara pribadi saya pilih untuk tidak menyebutnya perang saudara, saya lebih suka menyebutnya perang dua jenderal, karena memang perang ini terjadi antara dua orang yang Anda lihat di layar. Di sebelah kiri adalah Jenderal Fattah al-Burhan yang merupakan kepala angkatan bersenjata Sudan, sekaligus Presiden Dewan Kedaulatan Sudan, yang sebenarnya dibentuk sebagai lembaga transisi, yang seharusnya membawa negara menuju demokrasi, dan yang pada kenyataannya sekarang menjadi pemerintahan Sudan. Yang saat ini berkuasa di Khartoum dan yang merebut kembali Khartoum kurang lebih setahun yang lalu. Dari pasukan orang kedua yang Anda lihat di sebelah kanan, yaitu Jenderal Muhammad Andan Dagalo. Dikenal dengan julukan Emeti, yang artinya Muhammad Kecil. Mereka adalah dua orang yang bersama lingkaran dalam mereka, bisa dibilang, menciptakan dua aliran pemikiran, dua visi yang berbeda untuk masa depan Sudan. Di satu sisi ada Al-Burhan, yang merupakan wakil, kalau boleh dibilang, dari elit Khartoum, atau lebih tepatnya, dari sebagian elit Khartoum yang berhasil bertahan setelah runtuhnya rezim Omar al-Bashir pada tahun 2019. Dan di sisi lain ada Jenderal Emeti, Kepala Rapid Support Forces, yang merupakan kelompok paramiliter yang dulunya berafiliasi di dalam militer Sudan. Dan jika Anda pernah mengikuti isu-isu Afrika, mungkin Anda lebih mengenalnya. Dengan julukan yang diberikan kepada kelompok paramiliter ini, seperti banyak kelompok paramiliter lain yang aktif di Darfur. Pada awal tahun 2000-an hingga tahun 80-an dan awal 2000-an, nama itu adalah Janjaweed. Ngomong-ngomong, saya sudah melakukan sedikit riset. Di siaran langsung sebelumnya, saya bilang bahwa Janja berarti setan berkuda. Tapi sebenarnya, dari riset terbaru saya lihat, itu adalah ungkapan dialek dari Darfur, yang berarti bandit. Jadi pada dasarnya kelompok ini, RSF, lahir sebagai kelompok paramiliter berbasis etnis yang bertanggung jawab atas genosida di Darfur, di bawah rezim sebelumnya.
yang kemudian dilembagakan dan pada akhirnya menjadi seperti negara di dalam negara. Hingga akhirnya pada 15 April 2023 ketika setelah periode hidup berdampingan yang sangat sulit dan memang ditakdirkan untuk gagal, akhirnya benar-benar gagal. Mereka menggerakkan pasukan mereka melawan tentara reguler Sudan, merebut Khartoum, mencoba membunuh Al-Burhan, dan kemudian berusaha mengambil alih kepemimpinan negara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukanlah perang karena ada satu komponen yang hilang, yaitu komponen sipil, yaitu korban utama dari konflik ini, sampai hari ini. Memang, Dari sudut pandang etnis, seberapa besar pengaruhnya? Atau ini hanya soal perebutan kekuasaan antara dua kekuatan ini? jadi menurut saya ini lebih kepada soal kekuasaan daripada soal etnis. Isu etnis memang penting untuk memahami salah satu aspek konflik Sudan, yaitu yang berkaitan dengan Darfur, yang akan kita bahas sebentar lagi. Di mana memang kelompok etnis, katakanlah Arab atau yang cenderung Arab, telah memulai serangkaian pembersihan etnis. Genosida Darfur bukanlah istilah yang digunakan sembarangan. Itu memang telah diakui sebagai genosida oleh pengadilan internasional. Sejauh mana pengakuan itu berarti? Hukum internasional tidak berada dalam kondisi yang baik. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, unsur etnis jauh lebih kuat di Darfur, di mana milisi-milisi, sebut saja Arab, tapi itu adalah penyederhanaan. Seperti yang dipimpin oleh Emeti, pada dasarnya mereka telah memulai pembersihan etnis terhadap orang-orang Darfur. Orang-orang Darfur adalah orang Afrika, tidak selalu ada perbedaan agama antara kedua kelompok tersebut. Mereka memiliki relevansi geopolitik tertentu, karena di antara etnis di Darfur ada satu etnis khusus yang disebut Zagawa, yang saat ini menguasai Chad. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, Chad selain menjadi salah satu aktor utama di Afrika dalam bidang militer, bayangkan saja baru-baru ini tentara Chad telah mulai dikerahkan ke Haiti, didukung oleh pemerintah Amerika, sebagai bagian dari serangkaian inisiatif untuk menstabilkan Pulau Haiti. Bagaimanapun, pasukan ini diakui memiliki nilai tertentu di tingkat taktis. Orang-orang Chad cukup Chad. Itu adalah lelucon yang selalu kamu buat. Aku sudah menunggunya. Karena memang dibutuhkan. Tapi karena di sini mereka menciptakan pasukan dengan truk Toyota dan sebagainya untuk serangan cepat yang sedikit mengingatkan pada Desert Rats Inggris, hal-hal seperti itu. Jadi, orang Chad secara historis dianggap sebagai ahli, setidaknya di Afrika Tengah dan Barat, ahli dalam perang manuver, yaitu jenis taktik yang sedang kamu jelaskan itu. Jadi, unit-unit yang jumlahnya juga cukup besar, tapi mampu bergerak dan berpindah dengan sangat cepat. Bahkan, Chad memainkan peran penting dalam banyak inisiatif penjaga perdamaian Uni Afrika. Untuk melakukannya, untuk membuat kalian mengerti bagaimana secara militer mereka mampu memanfaatkan kemampuan ini, bahkan melawan tentara yang jauh lebih bersenjata lengkap, kalian jangan lupa bahwa orang-orang Chad adalah mereka yang mengalahkan Khalifah Haftar muda selama perang. Itu adalah persatuan. Mereka bertarung untuk jalur Auzu, itu pada dasarnya. Mereka berhasil melawan Libya yang jauh lebih bersenjata. Juga dan terutama berkat persatuan. Persatuan. Ampia e completa. Libya, Chad adalah persatuan. Persatuan. Persatuan dari persatuan. Dan ini benar-benar membuat mereka menjadi petarung yang sangat terampil. Adalah satu kesatuan. Ini adalah satu kesatuan dari faksi-faksi yang ada di medan perang yang telah berkembang seiring waktu. Jadi, di layar kalian bisa melihat faksi-faksi yang saat ini mendukung. Namun, ini adalah aliansi yang sangat cair, jadi bisa dibilang secara definisi tidak stabil. Tetapi inilah kelompok-kelompok bersenjata utama yang mendukung inisiatif tentara reguler Sudan.
Jadi ada Sudan People Liberation Movement North yang dipimpin oleh Agar, Justice and Equality Movement yang merupakan gerakan bersenjata lain berbasis lokal, terutama aktif di Darfur, yang mendukung tentara reguler. Ada Sudan Liberation Movement yang dipimpin oleh Mini Minawi yang sekarang menjadi wakil politik Al-Burhan. Dan dia adalah seorang panglima perang kawakan, pemimpin kelompok bersenjata dari Darfur. Ada SLM Tambur, yaitu Sudan Liberation Movement, tapi dipimpin oleh kepala milisi yang berbeda. Dan kemudian ada milisi lain yang lebih baru dengan afiliasi yang lebih bersifat institusional, yaitu Darfur Joint Protection Force. Sekarang jika kamu melihat susunan ini, kamu sudah mendapatkan kunci pertama untuk memahami apa yang terjadi. Baik cara konflik ini diperangi di tingkat taktis dan militer maupun keseimbangan kekuatan yang ada, yaitu para elit. Ini adalah dari pemerintah Sudan kepada Al-Burhan. SAF sangat kuat, mampu memusatkan atau setidaknya memproyeksikan kekuatan. Dan Pantai Laut Merah. Cukup Anda tahu bahwa ketika pemerintah Sudan, pemerintah SAF, harus melarikan diri dari Khartoum, mereka berlindung cukup lama di Port Sudan. Dan ini adalah kunci yang sangat penting, yaitu mempertahankan kendali atas garis pantai. Dan terutama untuk membangun jaringan aliansi internasional yang hingga hari ini secara aktif mendukung inisiatif SAF, peran SAF. Di antara sekutu-sekutu ini cukup sebutkan dua saja, yaitu Rusia dan Iran. Lalu jika kamu pindah ke slide berikutnya, kamu akan menyadari apa kekuatannya. Benar sekali, itu untuk Sudan. Nanti kita bahas lebih dalam kalau kamu mau, tapi pada dasarnya Iran mendukung Sudan juga karena alasan ideologis. Itu adalah satu kesatuan dengan Israel. Dan ada desas-desus bahwa Sudan juga sedang dalam proses menandatangani apa yang disebut sebagai Perjanjian Abraham. Dominasi Port Sudan telah meningkatkan pengaruh SAF dalam hubungan dengan Rusia, yang hingga saat ini secara aktif mendukung, yaitu dengan senjata dan perlengkapan keterlibatan SAF. Dengan harapan bisa membuka, tampaknya kesepakatan ini sudah hampir tercapai, meskipun seringkali mengalami penundaan. Sebuah pangkalan militer sendiri di tepi Laut Merah dan sebenarnya untuk mempertahankan satuan mereka sendiri, yakni Laut Merah, terutama di sisi Afrika, serta kehadiran komersial. Sebelum pecahnya perang di Ukraina, mereka sedang bersiap untuk memulai pembangunan distrik komersial di Port Said, jadi di pesisir Mesir. Namun dalam strategi Rusia untuk mencapai pendudukan yang stabil di jalur Suez, yang merupakan proyek lama, yang sebenarnya juga merupakan milik Uni Soviet, yang pada suatu waktu mencoba membangun posisi tetap di Pelabuhan Berbera di Somalia, bagian dari wilayah Somaliland, yang mungkin pernah Anda dengar namanya karena baru-baru ini diakui oleh Israel sebagai negara merdeka. Tapi seperti yang saya katakan, jika kamu melihat barisan SAF, itu sangat luas, terdiri dari kelompok-kelompok yang sangat beragam justru karena terima kasih. Kesatuan dari sebuah kesatuan. Seringkali kesulitan untuk memaksakan sebuah persatuan yang sejati di wilayah timur. Jadi apa yang harus dilakukan SAF ketika perang pecah saat mereka menghadapi musuh seperti RSF yang sangat kuat di wilayah Darfur dan wilayah timur? Mereka harus membeli serangkaian aliansi untuk memastikan pengaruh mereka, untuk memastikan mereka benar-benar bisa bertempur melawan RSF di wilayah timur. Jika Anda melihat ke slide berikutnya, RSF memiliki penempatan yang jauh lebih terbatas. Ini terutama karena mereka adalah pasukan yang jumlahnya lebih sedikit, tetapi yang terpenting karena mereka tidak membutuhkan aliansi besar untuk menguasai Sudan Timur. Mereka memang sudah berasal dari sana, mereka lahir di Darfur. Emeti adalah putra para peternak yang sepanjang hidupnya berdagang ternak antara Chad dan Sudan. Jadi mereka sedang berjuang di tahap ini. Atau setidaknya mereka telah menempatkan diri di tempat-tempat di mana mereka lahir, di mana para pemimpin mereka tumbuh, di mana gerakan mereka lahir. Oleh karena itu, mereka tidak perlu membuat aliansi yang begitu luas. Namun ada satu hal yang telah dilakukan RSF. Mereka membentuk pemerintahan politik
yaitu pemerintahan perdamaian dan persatuan. Ehm, fon- Didukung oleh aliansi yang sebagian besar terdiri dari politisi Darfur yang disebut TAS. Dan siasat ini memungkinkan RSF untuk membentuk pemerintahan yang tidak diakui secara internasional. Meskipun seperti yang akan kita lihat nanti saat membahas posisi Eropa begitu. alla- alla- Ada cukup banyak kebingungan mengenai pemerintahan mana yang benar-benar diakui secara internasional oleh semua pihak, karena selalu ada tingkat ambiguitas tertentu. Namun dengan menciptakan pemerintahan perdamaian dan persatuan yang fiktif ini, mereka bisa memindahkan kebuntuan dari tingkat yang murni militer ke tingkat diplomatik. Dan ini adalah salah satu faktor yang hingga hari ini menghalangi tercapainya setidaknya gencatan senjata antara kedua pihak. Tentu saja ada dukungan dari kelompok bersenjata lokal, di antaranya yang paling khas adalah Sudan People Liberation Movement North, yang dipimpin oleh Abdel Aziz Al-Milu, yang merupakan pemimpin milisi lainnya yang telah memutuskan hubungan dengan sebelumnya dengan sayap lain dari SPLMN yang dipimpin oleh Agar dan yang telah menciptakan enklave sendiri di dalam pegunungan Nuba yang mereka sebut sebagai Sudanifa baru. Jadi mereka menggambarkan diri mereka sebagai bagian dari sesuatu yang otonom dari bagian lain negara itu. Pada tahun 2024, beberapa utusan dari New York Times berhasil mendapat akses ke kelompok Alilu dan melihat bagaimana kehidupan di pegunungan Nuba. Jadi pada dasarnya untuk melihat bagaimana wilayah-wilayah di negara itu yang mereka kelola dan kuasai berfungsi. Dan memang mereka telah menciptakan sebuah negara paralel. Jadi ini memberimu gambaran tentang kompleksitas pihak-pihak yang terlibat dan yang terpenting, memungkinkanmu melihat salah satu ciri utama dari konflik tersebut. Jika kalian menonton siaran langsung pertama yang kami lakukan pada tahun 2023, kami sempat membuat beberapa skenario di akhir. Dan kami melihat bahwa salah satu skenario yang mungkin terjadi jika konflik ini berlangsung dalam jangka panjang adalah terfragmentasinya negara. quindi di una partizione. Meskipun tidak diakui, namun tetap saja menjadi nyata di lapangan. Nah, kasus seperti SPLMN Alilu menunjukkan kepada kita bagaimana dinamika ini memang benar-benar ada. Ada kasus lain yang sangat menarik yang pernah kita bahas di siaran langsung terakhir yang kita dedikasikan untuk Sudan, yaitu tentang Desert Walls. Ini adalah sekelompok tentara bayaran Kolombia yang saat ini bertempur bersama RSF. Dari video yang berhasil saya lihat, mereka kebanyakan adalah tentara bayaran yang sangat terampil atau memang ditugaskan khusus dalam penggunaan artileri. Ehm, Dari sedikit yang berhasil kami pahami, memang mereka adalah warga sipil atau mantan anggota pasukan keamanan Kolombia yang bergerak di wilayah itu dan ikut serta dalam perang ini. Untuk per ragioni. terutama karena alasan ekonomi. Dan Emeti sendiri baru-baru ini dalam sebuah pernyataan publik telah mengakui fakta bahwa ada orang Kolombia di pihak mereka. Inilah yang membuat Anda membicarakan tentara bayaran. Ada kehadiran Wagner. Beberapa orang bertanya kepada kami, sumber daya apa yang sedang diperebutkan. Kalau saya ingat, mereka punya tambang emas. Mereka pernah mencoba untuk memiliki markas sendiri. Lalu yang mereka minati adalah eksploitasi tambang itu dan tidak terlalu ikut campur di antara dua milisi tersebut. Mesir juga, yang sebenarnya telah didekati oleh kedua kelompok, berusaha menghindar. Bisa dibilang negara-negara terdekat berusaha menghindari keterlibatan langsung. Lalu ada juga pertanyaan seperti, maaf, Inggris. Tapi siapa di antara kedua pihak yang melakukan kejahatan perang? Atau keduanya melakukan kejahatan perang? Jadi, Sudan saat ini adalah sebuah lubang hitam. Jadi, kemungkinan untuk benar-benar melakukan penyelidikan atas pelanggaran hukum perang sangat sulit. Apa yang berhasil kami dapatkan untuk saat ini semuanya terkait dengan kesaksian yang kami terima dari garis depan. Video, tele, mengajarkan. Bagaimana kondisinya? Basta che tu abbia un telefono in tasca. Kejahatan perang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pelanggaran hak asasi manusia juga demikian.
Baru-baru ini jika kita berbicara tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan catatan saya tidak menutup kemungkinan bahwa SAF juga bisa saja melakukannya ketika RSF merebut ibu kota Darfur Utara. Minggu lalu. La primavera scorsa, se non ricordo male. Setelah 1 tahun pengepungan, pengamatan satelit pertama yang juga telah divalidasi oleh PBB menunjukkan bahwa memang pembersihan etnis telah dimulai kembali. Jadi, pada dasarnya saat ini saya tidak bisa memberitahu Anda karena kami tidak bisa mengukur apakah genosida benar-benar telah dimulai kembali. Tapi yang pasti, pembersihan etnis memang telah dimulai kembali. Dan hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa dimulainya kembali pembersihan etnis ini adalah salah satu faktor yang berisiko membuat konflik ini menjadi regional. Dalam konteks ini mengenai isu Rusia dan Wagner, seluruh kehadiran Rusia di Afrika melalui Wagner telah sepenuhnya atau setidaknya secara signifikan berubah sejak pembentukan Afrika Korps, yang baru-baru ini juga telah membuka saluran YouTube mereka sendiri. Dan itulah yang sudah didokumentasikan oleh Mirko dalam kasus perang di Ukraina, yaitu dari pemindahan aset-aset Wagner ke dalam Kementerian Pertahanan Rusia. Jadi, sampai hari ini Wagner adalah aset, setidaknya di Afrika, yang sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Ada satu pengecualian parsial, yaitu di Republik Afrika Tengah, di mana masih ada beberapa tokoh menengah dari masa Prigozhin. Dan tokoh-tokoh menengah ini dibiarkan tetap ada. Otonomi. Saya percaya, tapi ini hanya spekulasi saya, bahwa kesepakatan dengan Kremlin adalah kalian tidak kembali ke Oplusia, jangan coba-coba membentuk kelompok lagi, seperti yang dilakukan oleh Prigozhin, yang pada dasarnya telah membentuk tentara paralel bahkan sempat memberontak. Namun pada titik tertentu, kami tetap membiarkan kalian mengelola aset kalian di Republik Afrika Tengah. Bahkan sampai hari ini, di depan Institut Kebudayaan Rusia di Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah, ada, saya rasa, meskipun saya bisa saja salah, satu-satunya patung peringatan dengan rupa mereka didedikasikan untuk Utkin dan Prigozhin, yaitu kepada kepala militer dan pemimpin Wagner. Ini adalah simbol yang jelas, karena saya rasa sampai hari ini belum ada yang mendirikan patung Prigozhin di Rusia. Memahami bagaimana aset itu bisa masuk ke dalam Kementerian Pertahanan. Saya mengatakan ini karena memang benar Wagner memiliki hubungan yang sangat kuat dengan RSF, terutama terkait eksploitasi pertambangan, khususnya emas. Namun setelah kematian Prigozhin, Wagner berada di bawah Kementerian Pertahanan Rusia, dan Rusia secara umum secara aktif mendukung angkatan bersenjata reguler Sudan. Tentu saja mereka melakukan ini bukan karena alasan ideologis, tetapi murni demi kepentingan nasional. Mereka berpikir secara logis bahwa meskipun RSF berhasil merebut kembali Khartoum, mereka tidak akan mampu menembus hingga ke pantai. Jadi, mereka tertarik pada wilayah pesisir. Dan karena itu, mereka mendukung pemerintah yang berpotensi di masa depan akan memberi mereka akses ke wilayah laut tersebut. Jadi, tentu saja, jika kamu menimbang di satu sisi ada kekuatan yang secara stabil menguasai Darfur, dan di sisi lain ada kekuatan yang secara stabil menguasai sebagian selat Bab el-Mandeb, jalur Suez. Jadi kamu pasti paham bahwa di mata Kremlin, jalur Suez jauh lebih bernilai, terutama dalam konteks seperti saat ini. Sekarang beralih ke situasi, silakan maafkan saya. Sebelum kita masuk ke situasi di lapangan, ada beberapa pertanyaan seperti, apa saja kepentingan asing dalam perang ini, dan negara mana saja yang mendukung masing-masing faksi? Katakanlah, untuk pihak Rusia kita sudah bahas kepentingan klasiknya, yaitu memiliki pelabuhan. Di sana seperti halnya Tiongkok juga ingin punya satu, mereka juga sudah punya satu. Itu di Eritrea kalau tidak salah kan? Orang Tiongkok tidak punya pelabuhan di Eritrea, mereka hanya memperbarui pelabuhan Asmara. Ngomong-ngomong, Eritrea adalah negara di mana dengan pemerintahan saat ini, khususnya kita orang Italia, menurut saya dengan tepat kita sudah mengambil langkah dan mulai berbicara lagi secara terbuka dengan Eritrea. Di luar, siapa yang sudah diterima? La Meloni più volte. Crosetto telah melakukan kunjungan ke Eritrea.
Orang Tiongkok telah memodernisasi pelabuhan Asmara dan dalam hal pemodernan, Eritrea seharusnya mendapat perhatian khusus karena sejarahnya yang luar biasa. Dalam rangka pemodernan pelabuhan Asmara, mereka telah memodernisasi dermaga sedemikian rupa sehingga dapat menilai kemungkinan kapal militer Tiongkok untuk bersandar. Ini karena Aquerci yang bagaimanapun juga adalah seseorang yang telah terlatih. Destroyer di wilayah tersebut. Nell'area. Tepat sekali. Ada negara lain yang telah mengerahkan kapal perusak di Eritrea, yaitu Rusia, dalam rangka kunjungan kehormatan diplomatik. Pertimbangkan Eritrea. Aquerci, presidennya, adalah seseorang yang pernah menempuh pendidikan di Tiongkok pada masa Maois dan masih fasih berbahasa Mandarin serta masih percaya pada model pembangunan Tiongkok. Rusia melakukan kunjungan kehormatan ini, saya rasa itu adalah kapal perusak, tapi saya tidak ingat namanya. Dan tentunya itu adalah acara yang bersifat seremonial. Aquerci adalah seseorang yang selalu memilih menentang semua resolusi yang mengecam perang di Ukraina. Jadi dia memang selalu berpihak dalam konsensus internasional mendukung Tiongkok dan juga mendukung Rusia. Namun kunjungan kehormatan yang dilakukan ini, saya tidak ingat apakah pada suatu kesempatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Eritrea memang dilakukan khusus untuk alasan itu. Jadi orang-orang Rusia dengan alasan kunjungan kehormatan ingin menilai seberapa bermasalah atau tidak untuk membuat kapal-kapal mereka bersandar di Pelabuhan Asmara. Dan akibatnya, hal ini kembali tercermin pada strategi ini menurut saya cukup utama dan sangat diikuti oleh orang-orang Rusia untuk memperluas kehadiran mereka di dalam. Alasan strategisnya bisa bermacam-macam. Secara sederhana, dalam konteks persaingan yang lebih atau kurang ketat dengan Uni Eropa, memiliki kehadiran di jalur tersebut sangat penting untuk perdagangan laut. Terutama Eropa. Tentu saja bagi Rusia itu penting, dan karena itu mereka bermain di beberapa jalur. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka telah memulai beberapa kesepakatan dengan Mesir. Mereka menginginkan pangkalan ini di Sudan, mereka juga ingin atau sedang mempertimbangkan kemungkinan memiliki pangkalan di Eritrea. Namun Eritrea tidak mau, sebagian karena Afwerki tidak mentolerir kehadiran pasukan asing secara permanen di wilayahnya. Sebagian lagi karena mereka tidak ingin bernasib seperti Djibouti yang saat ini memang bertahan berkat kehadiran berbagai kontingen asing, tetapi pada dasarnya juga tertekan oleh kepentingan-kepentingan ini yang semuanya berpusat pada masalah pangkalan. Jadi mereka mempertimbangkan kemungkinan kerjasama langsung seperti ini, yaitu memperbarui dermaga dan mungkin mengizinkan negara-negara Anda menggunakan pelabuhan saya. Tetapi dia bukan tipe kepala negara yang baik karena ideologi maupun karena pandangan tentang kepentingan nasional akan mengizinkan pendirian pangkalan secara permanen. Ngomong-ngomong, saat ini kami orang Italia juga sedang ikut serta dalam perlombaan untuk memodernisasi pelabuhan Asmara. Jadi kami sudah memiliki Mediugui yang merupakan pangkalan kami di Djibouti. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin di sana juga kita bisa memikirkan untuk menyesuaikan dermaga dan tempat sandar kapal kita. Namun intinya situasinya memang seperti ini. Dan ini membuatmu mengerti mengapa SAF sampai hari ini memiliki pengaruh internasional yang jauh lebih besar dibandingkan FSF yang pada dasarnya mereka kendalikan. Sebidang gurun atau sebagian hutan. Apa yang kamu lihat dari situasi di lapangan, jika kamu bisa membacanya dengan baik, akan memungkinkanmu melihat apa risikonya, atau lebih tepatnya, apa yang menjadi ciri khas sebenarnya dari tahun ketiga perang ini, yaitu menghadapi kegagalan berbagai upaya diplomatik, menghadapi kebuntuan yang terjadi di medan perang, kita benar-benar melihat bagaimana konflik ini semakin mengalami regionalisasi. Untuk memahami proses regionalisasi ini dan untuk mulai melihatnya, kalian harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah segitiga perbatasan 3 negara di Libya yang sudah kita bahas di siaran langsung sebelumnya, yaitu wilayah 3 perbatasan antara Mesir, Sudan, dan Libya. Di sini, RSF telah mencapai kesepakatan dengan Khalifah Haftar untuk memastikan jalur pasukan logistik yang memungkinkan pasukan Haftar mengirimkan suplai ke Libya.
Sebenarnya ada mediasi dari Al-Sisi ketika RSF dan pasukan Haftar mulai menguasai wilayah perbatasan itu. Ehm, Dia segera menghubungi Haftar yang kemudian melakukan kunjungan ke Kairo. Dan mungkin dari situ tercapai suatu bentuk mediasi. Serangan terakhir yang dilakukan oleh SAF kebetulan bertujuan untuk memutus jalur yang berada di koridor menuju Libya untuk mencegah agar pasokan tidak lewat. Tepat sekali. Pertimbangkan juga satu faktor, ini sudah pernah kami bahas di live sebelumnya, tapi tidak ada salahnya diulang. Faktanya begini, Sudan karena bentuk geografisnya adalah negara yang hampir seluruhnya berupa gurun. Jadi penguasaan nyata atas sebuah desa memberimu kesempatan untuk menguasai beberapa kilometer persegi wilayah. Saya katakan ini karena hal ini juga telah dibahas dalam berbagai konferensi terkait kampanye Inggris yang dimulai dari Sudan dan kemudian masuk ke wilayah Ethiopia. Siapa yang menguasai sebuah desa di mana ada sumur dan desa lain yang juga memiliki sumur, maka dia menguasai segalanya. Karena jika kamu tidak punya pangkalan, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di tengah gurun. Kelihatannya aneh, tapi begitulah di Trum, pangkalan udara itu. Di sini tidak ada apa-apa. Di sini tidak ada apa-apa. Jadi siapa yang menguasai tempat itu, dia menguasai seluruh wilayah ini. Tepat sekali. Dan selain itu, penguasaan Trump sangat penting karena sepertinya SAF juga telah mengerahkan cukup banyak drone Yang memungkinkan mereka untuk berpatroli di perbatasan dengan Libya. Dan jadi, jika perlu, ini adalah kesepakatan yang telah mereka buat. Orang-orang Mesir yang bersama Sisi, Buran, Tar, mereka tahu kebenarannya. Namun kemungkinan besar mereka bisa menyerang pasokan yang terlalu besar yang melewati perbatasan itu. Juga terutama karena Sisi harus melakukan manuver diplomatik yang sangat seimbang. Karena pada saat yang sama, dia tidak bisa mencegah tentara nasional Libya, yaitu faksi Al-Tar, untuk mendapatkan pasokan dari perdagangan yang datang dari selatan. Karena itu merupakan bagian besar dari ekonomi yang membiayai upaya perang mereka. Jadi mereka harus dibiarkan lewat, tapi tidak boleh lewat dalam jumlah yang bisa membahayakan upaya SAF. Terima kasih. Aspek lain yang bisa membuatmu memahami regionalisasi yang progresif adalah segitiga kecil berwarna merah muda yang kamu lihat di negara bagian Nil Biru, ya, yang ini. Sekarang seperti yang kalian lihat, ini cukup aneh. Maksud saya, sebagian besar pasukan SAF Menguasai wilayah itu, dan kemudian ada serangan yang dimulai dari Nil Biru, yang benar-benar terpisah dari yang lain. Ini, seperti yang akan kita lihat, adalah hal yang penting. Atau bagaimanapun juga, serangan ini telah menyoroti adanya keterlibatan. Secara resmi dibantah, tetapi ada sumber terbuka yang membuktikannya keterlibatan Ethiopia dalam mendukung RSF. Namun, mari kita bahas hal ini lebih jelas nanti saat kita membicarakan tentang regionalisasi konflik. Dan tentunya ada juga persoalan Sudan Selatan dan SAF. Kalau kalian melihat siaran langsung sebelumnya, tapi akan saya ulangi sekarang, ketika kalian melihat area yang dipersengketakan antara Sudan Selatan dan Sudan, itu adalah wilayah Abah yang pada dasarnya bersama kota Egli merupakan jantung atau salah satu jantung bisa dibilang dari industri minyak Sudan. Kalian harus mempertimbangkan bahwa di antara banyak hal, siapa yang benar-benar menguasai pantai juga menguasai industri, yaitu akses minyak di perbatasan antara Sudan Selatan dan Sudan ke pasar internasional. Dan pemegang saham utama infrastruktur energi Sudan saat ini adalah Tiongkok, yang telah membangun pipa-pipa minyak ini dan merupakan pelanggan utama atau salah satu pelanggan utama dari industri energi Sudan. Kurang lebih seperti inilah situasi di lapangan. Seperti yang saya katakan tadi, tahun pertama merupakan tahun yang ditandai dengan keberhasilan tertentu dari RSF. Mereka memanfaatkan sifat mereka sebagai kelompok paramiliter yang bergerak, sehingga memiliki kemampuan besar untuk menggunakan manuver cepat melawan SAF. Tahun kedua adalah tahun di mana SAF benar-benar mengambil inisiatif kembali, didukung oleh keunggulan udara mereka yang terutama dimungkinkan oleh pasokan drone dari Iran.
SAF bertempur menggunakan drone Shahib. Tahun ketiga adalah tahun di mana konflik, karena berbagai alasan yang akan kita lihat sebentar lagi, benar-benar bergerak menuju regionalisasi. Sebelum kita melihat regionalisasi ini, saya pikir akan menarik untuk menunjukkan bagaimana pertempuran terjadi di Sudan. Jadi, sedikit info menarik untuk para penggemar sejarah militer. Sudan adalah negara terakhir yang menyaksikan serangan pasukan berbaju merah di medan perang. Itu terjadi saat penumpasan pemberontakan Mullah Gila ketika Inggris melanjutkan penaklukan Pesaro. Khartoum. Kalau kalian ingin melihat, ada sebuah buku karya sejarawan Inggris bernama Tom Pakenham yang berjudul The Scramble for Africa. Itu adalah buku tebal yang sedang saya baca ketika saya punya sedikit waktu luang. Tapi dia menceritakan secara detail tentang jatuhnya dan direbutnya Khartoum, serta mendokumentasikan serangan terakhir dari pasukan kekaisaran di medan perang. Cavalleria britannica. setidaknya di Afrika. Selain itu, ada serangan kavaleri Inggris yang disaksikan oleh Winston Churchill muda. Hari ini, perang yang terjadi di Sudan sangat berbeda. Pertama-tama ada yang kamu sebutkan tadi. Memang benar, pertempuran terjadi di wilayah yang sebagian besar adalah gurun, setidaknya pada tahap ini, di mana menguasai sebuah sumur, bahkan hanya sebuah desa atau titik perdagangan, bisa memberimu kendali atas beberapa kilometer persegi wilayah. Tapi, dan ini sering ingin saya tekankan, karena kita sering membayangkan konflik di Afrika itu seperti di Black Hawk Down, jadi orang-orang dengan seragam menembak dari kendaraan. A casaccio. Sebenarnya tidak berbeda dengan konflik lain di Timur Tengah, di Ukraina, konflik di Republik Demokratik Kongo juga adalah konflik yang dilancarkan dengan drone. Untuk memahami sifat konflik ini, yang Anda lihat adalah sebuah slide yang dibuat oleh Al Jazeera. Saya sangat menyukainya. Harus saya katakan, Al Jazeera bahkan membuat liputan panjang khusus tentang penggunaan drone dalam perang di Sudan. Saya sedang melihat jenis-jenisnya. Saya sudah melihat ada yang buatan Tiongkok di sini. Turki Di bawah. diberikan. Apa? Jadi Turki sebenarnya juga dituduh mendanai RSF, tapi dengan drone, bukan dengan pesawat tempur, supaya lebih jelas. Hal yang menarik menurut saya yang perlu dicatat, Adalah kapal-kapal di Ukraina, ya. selain kapal Ukraina, drone yang digunakan oleh RSF seperti yang Anda lihat adalah drone. Mereka banyak menggunakan kawanan drone, jarang menggunakan drone tunggal. Maksudnya, jarang menggunakan drone Turki yang besar. Mereka sangat sering menggunakan kawanan drone. Yang mereka coba lakukan, setidaknya dari video yang saya lihat, adalah meluncurkan gelombang kawanan drone ini dengan cara yang benar-benar sembrono, tanpa tujuan yang jelas. Maaf, pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, siapa yang membiayai mereka? RSF. Dan bagaimana mereka mendapatkan dana? Maksud saya, jika kamu tidak punya akses ke laut dan tidak bisa. Jadi, sebagian besar melalui perdagangan emas ilegal, pemerasan, dan pasar gelap. Jadi pada dasarnya mereka mendapatkan dana seperti para penjara. Mereka punya akses ke beberapa tambang yang kemudian mereka jual murah atau lebih tepatnya mereka edarkan di pasar legal di seluruh benua. Atau mungkin mereka berhasil membuatnya dijual. Melalui bursa. Mereka jadi pada dasarnya melalui hal-hal seperti ini. Di sini, tentunya Perlu diingat bahwa upaya perang RSF seperti semua kelompok paramiliter adalah sesuatu yang dilakukan merupakan upaya perang yang dilakukan dengan sangat hemat. saya jelaskan, mereka mendapatkan banyak persenjataan juga dari Rusia ketika mereka masih menjadi bagian dari pemerintah Sudan. Lalu mereka hanya membawanya bersama mereka. Saya ingat misalnya sebuah parade. Indipendenza del Sudan. Pada tahun 2020 di mana mereka berparad memisahkan unit reguler dengan RSF dan mereka misalnya memiliki jumlah BTR yang sangat banyak. Tentu saja, kamu harus membedakan kecanggihan besar ini dalam hal drone dan alat-alat berteknologi maju yang mereka gunakan di area terbuka. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka menggunakan kawanan drone yang sangat besar ini.
Mereka meluncurkan secara acak ke pemukiman penduduk ketika pemukiman itu jatuh. Dan begitulah cara Al-Fashir jatuh. Setelah itu mereka masuk ke dalam pemukiman dan pada dasarnya melakukan penjarahan. Sedangkan dalam pertempuran di Khartoum, kami sempat menunjukkan beberapa video. Ini adalah drone Syahid. Kami sudah pernah menunjukkan beberapa video di siaran langsung sebelumnya. Mereka juga bertempur dengan perlengkapan seadanya di daerah perkotaan. Jadi, pada dasarnya, aktivitas mereka memang untuk melakukan penjarahan. Dengan pertempuran seperti menggunakan sepeda motor. Jadi mereka beralih ke aktivitas penjarahan. Jadi fokusnya memang pada penjarahan, beralih ke aktivitas penjarahan. Sebuah aktivitas penjarahan. Jadi mereka beralih ke aktivitas penjarahan. Jadi penjarahan itu menjadi aktivitas utama. Dan akhirnya memang fokus pada penjarahan. Dan jadi itu menjadi sebuah penjarahan. Dan jadi mereka beralih ke aktivitas penjarahan. Jadi mereka beralih ke aktivitas penjarahan, aktivitas yang berfokus pada penjarahan, aktivitas penjarahan seperti ini. Untuk memberimu sebuah data dan juga agar kamu memahami bagaimana jenis perang seperti ini telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar yang saat ini sedang terjadi di planet ini. Jika kamu lihat ke slide berikutnya, masih dari Al Jazeera, yang telah menghitung berdasarkan sumber terbuka mengenai jumlah operasi yang dilakukan dengan drone oleh SAF. Sampai hari ini, yang kamu lihat yaitu hanya dalam hitungan mereka saja sudah lebih dari 1.478 kematian yang menurut mereka terjadi hanya karena serangan drone. 1.478 kematian yang telah dipastikan. Slide ini harus kamu soroti dengan lelucon kasar yang beredar tentang SAF dan juga saat genosida Darfur, di mana dikatakan bahwa tentara Sudan tidak bertempur, mereka hanya mengebom. Ini karena secara historis atau setidaknya di bawah kepemimpinan Al-Bashir, kuncinya selalu seperti ini. Khartoum mengendalikan angkatan udara. Kemudian untuk operasi di darat, mereka mengandalkan kelompok lokal. Tapi yang terpenting adalah supremasi di udara selalu tetap di tangan pasukan reguler, tetap di bawah kekuasaan Khartoum. Dan SAF telah bertempur cukup lama, terutama pada tahun pertama, ketika tampaknya mereka benar-benar bisa kalah dalam perang melawan RSF. Mereka telah mengumpulkan dan menyimpan peralatan, drone, menyiapkan rantai pasokan mereka, melakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah tentara yang menurunkan langit ke bumi. Tentara yang menurunkan langit ke bumi. Ini adalah tentara yang menurunkan langit ke bumi. Perang itu, tapi itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Aku sudah meninggalkan beberapa sumber terbuka dengan video tentang apa yang mungkin terjadi tentang beberapa serangan. Tapi aku tidak tahu apakah kita ingin memutarnya karena nanti bisa saja siaran mau dihentikan, jadi sebaiknya dihindari. Ya sudah, terserah kamu. Itu juga bukan yang pertama kali. Tapi kalau kamu lanjut, kita bisa melihat seperti apa efek dari jenis pertempuran seperti ini. Kalau siaran kita dihentikan, ya sudah, biar saja. Tidak masalah buat kita. Jadi ini adalah video yang merekam sebuah misi yang dilakukan oleh SAF untuk bertempur melawan RSF. Kalau saya tidak salah ingat, ini seharusnya adalah drone buatan Turki. Jadi bagaimana menurutmu? Bisa dibilang jenis pertempuran yang dilakukan ini mirip dengan yang dilakukan oleh RSF. Mereka ingin merusak jalur supply. Dalam hal ini adalah serangan mendadak terhadap sebuah konvoi. Mereka berusaha melawan jalur pasokan RSF dan mereka melakukannya terutama dengan menggunakan drone. Namun perhatikanlah, saat melihat jenis gambar seperti ini tidak berbeda dengan operasi yang kita lihat di Ukraina. Sama saja, hal yang sama teman-teman. Ada yang sedang membongkar barang. Tidak, ini karena seperti yang kamu tahu, karena ada juga hal kecil itu. Kita beli... Karena ini sebuah judul, mereka melakukan sesuatu. Tidak ada yang terlihat mati, bukan hal seperti itu. Tapi saya berusaha untuk teliti, karena saya pikir mereka punya siaran langsung tentang Mali. Maksud saya, sudah bagus kalau CIA atau intelijen Prancis belum mengetuk pintu kita setelah kejadian itu. Itu tadi hanya lelucon lain. Tanto voglio la battuta mia.
Tapi untuk memberitahumu betapa kita memang harus keluar dari zona nyaman ketika kita harus menjelaskan semua krisis kemanusiaan besar yang terkait dengan konflik di Afrika. Dan karena alat-alatnya sudah modern, maksudku bukan berarti mereka tidak modern. Jaraknya sangat jauh, tentu saja. Mereka tidak memiliki populasi yang besar. Jumlahnya banyak dan tentaranya juga banyak. Adolf, Bagaimanapun, inilah efek yang bisa kalian lihat dari operasi drone di pemukiman penduduk. preme- Saya tekankan lagi, ini adalah cara lain di mana RS mencoba menggunakan kekuatan udara yang mereka miliki namun tidak bisa bersaing dalam jumlah dan kemampuan potensial dengan milik SAP. Dan menggunakan drone untuk menyerang bagian tertentu dari infrastruktur energi Sudan. Yang seperti yang sudah Anda pahami, terutama jika melihat apa yang terjadi di Ormus beberapa hari terakhir ini. Bukan pipa, tapi kilang minyak. Karena jika kamu punya jet tempur, drone yang harus terbang menghancurkan perangkat kilang berarti membuat mereka tetap di darat. Ini menurut salah satu sumber penggunaan bom termobarik, tapi sumbernya cukup meragukan. Videonya dianggap asli, itu nyata. Tapi ini adalah jenis serangan yang dilakukan oleh RSF, yang telah menggunakan apa yang disebut bom barel dalam lebih dari satu kesempatan. Mereka bilang yang ini adalah termobarik. Bisa saja dicoba. Ini adalah bom barel. Menurut saya, tapi saya tunjukkan ini hanya supaya kamu mengerti bahwa Sebuah bom yang langsung terlihat jelas pergerakan udaranya. Karena pria di sini. tidak terlihat, ini adalah deflagrasi. Saya juga mengatakannya berdasarkan pengetahuan saya. Bahwa ini adalah bom barel. Ini adalah hal yang sangat keji. Benar. Dan barel bom itu untuk siapa? Jadi, barel bom bisa dibilang cukup dianggap lumrah selama perang di Siro dan Rakena antara tahun 2011 dan 2014. 14, quando Begitu kecil, di mana ada termobarik, Itu sangat kecil. Ya, memang. menurut saya yang saya lihat, mereka menggunakannya untuk membersihkan ranjau di beberapa ladang di Ukraina. Dan itu menghasilkan ledakan, gelombang kejut yang sangat terlihat. Bukan begitu? Tapi terutama karena menurut saya dari namanya, termobarik seharusnya memang menciptakan kebakaran. Tapi secara historis tidak. Termobarik tidak menciptakan kebakaran. Sebenarnya justru menyedot udara. Benar-benar menciptakan efek hampa yang menyedot udara. ok, my bad. Oke, diperas. Setahu saya, senjata termobarik belum pernah ada di negara-negara Afrika. Tidak, sejujurnya saya pikir mereka hanya membual, mungkin untuk memberikan citra yang lebih jahat lagi kepada RSF. Hipotesis saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, adalah bom barel. Maksudnya mereka mungkin tidak menggunakan barel, tapi mereka akan membuat bom rakitan. Lalu mereka memasangnya di quadcopter itu dan menjatuhkannya di tempat yang mereka anggap paling tepat. Faktor lain yang membedakan RSF, saya harus katakan ini lebih ke RSF daripada yang lain, tapi tanpa bermaksud apa-apa, tanpa ada preferensi tertentu. RSF sangat fokus menyerang fasilitas medis. Karena mereka sangat sering menggunakan taktik pengepungan, tentu saja. Salah satu cara tercepat untuk mengakhiri pengepungan adalah dengan memutus pasokan air, makanan, dan obat-obatan. Dan ini sangat terlihat jelas saat pengepungan di Al-Fasr, di mana dalam salah satu dari sedikit kasus ketika mereka benar-benar menggunakan rudal, yaitu peluncur rudal. Mereka menyerang rumah sakit dokter lintas batas. Bahkan setelah bertahan selama 1 tahun, Al-Fasr akhirnya jatuh. Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, ciri utama dari konflik tahun terakhir ini adalah terjadinya regionalisasi. Sekarang mari kita lihat bagaimana konflik ini menjadi regional, pertama-tama dengan kehadiran Mesir. Jadi di sini saya sebenarnya harus membahas 70 tahun sejarah Afrika. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas penyederhanaan yang akan saya lakukan. Jadi, pertama-tama, hubungan dukungan dari Mesir kepada pasukan reguler Sudan dijelaskan berdasarkan hubungan pribadi antara Sisi dan Al-Burhan, yang pernah belajar di akademi yang sama untuk beberapa waktu. Di Mesir, untuk waktu yang lama, bahkan pada masa Nasser,
Para nasionalis Mesir bahkan berbicara tentang perlunya menyatukan lembah tersebut. Jadi, kembali ke masa Kesultanan Utsmaniyah, di mana Mesir dan Sudan kuat dan kemudian berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal yang sama. Al-Sisi mendukung SAF selain karena hubungan pribadi ini, juga untuk mempertahankan pemerintahan yang menurutnya lebih dekat dengan agendanya sendiri. Dan terutama untuk memperkuat poros, atau setidaknya menjaga poros antara Kairo dan Khartoum tetap berdiri, yang menurutnya berfungsi untuk serangkaian isu, misalnya isu bendungan besar Ethiopia, di mana 3 negara yang hadir dalam forum pengelolaan air Sungai Nil adalah Sudan, Mesir, dan Ethiopia. Dan tentunya Sudan cenderung mendukung Mesir. Lalu tentu saja ada masalah Laut Merah. Mesir ingin menjaga Laut Merah tetap berada di bawah kendali loyalis. Dan kemudian karena serangkaian hubungan historis yang ada antara kedua angkatan bersenjata tersebut, pada awal permusuhan bersamaan dengan operasi melawan Khartoum, yaitu di ibu kota, untuk mengambil alih kendali istana kepresidenan. RSF melancarkan serangan di utara Sudan terhadap sebuah pangkalan udara Mesir, Yang hingga saat ini merupakan salah satu dari sedikit instalasi resmi Mesir di luar negeri. Namun bagi Kairo, instalasi ini memiliki nilai strategis yang secara efektif sangat penting bagi Kairo. Untuk dapat memperluas semacam pengaruh hampir sampai ke awal wilayah danau-danau besar, perlu diingat bahwa Afrika itu luas. Jadi kita berbicara tentang ribuan kilometer. Sekarang, Mesir tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mendukung atau memiliki simpati yang lebih besar sebuah aliansi dengan SAF. Hal ini, jika Anda melihat ke slide berikutnya, semakin dibuktikan oleh temuan-temuan dari New York Times. Saya sudah memeriksanya kembali, jadi memang benar-benar bisa dilakukan. Ini adalah sebuah pangkalan di selatan Mesir yang saat ini memberikan dukungan udara kepada Mesir di Sudan, baik melalui operasi pengawasan dan pengintaian maupun melalui pengeboman di Tiberia. Bukti lain dari kemitraan ini. Jika Anda pergi ke slide berikutnya, yang Anda lihat ini adalah sebuah pesawat Turki yang telah dibeli secara resmi oleh Mesir dan telah ditembak jatuh di wilayah Darfur. Selain itu, kalau tidak salah, tapi ini kamu yang harus memberitahuku, Ini adalah kasus pertama penembakan jatuh sebuah pesawat. Tapi saya tidak tahu apakah di Ukraina juga ada yang merupakan generasi baru ini. Apakah pernah terjadi antara Armenia dan Azerbaijan? Tapi saya tidak tahu apakah memang versi ini atau yang sebelumnya. Karena ini benar-benar adalah lupo dari perlombaan. Yang dia kalah. Juga AFTA, tapi tidak diketahui siapa variasi dan hal-hal dari apa yang didokumentasikan. Ya, Karena saya pikir, tapi Haftar, kalau tidak salah, telah kehilangan TB2. Ini dari yang saya tahu adalah pertama kalinya kita benar-benar melihat bangkai sebuah drone. Sebuah drone yang ditembak jatuh di suatu tempat di dunia. Beralih ke aktor lain, yaitu Ethiopia. Ethiopia membuatmu memahami bagaimana keterlibatan Ethiopia. Bagaimana krisis Sudan diungkapkan harus dimasukkan ke dalam konteks regional yang jauh lebih rapuh. Saya ingin kita mulai dari video ini. Ini tidak akan mereka hapus begitu saja. Jadi yang kalian lihat ini adalah sekelompok dari batalion yang menyebut diri mereka 70M. Mereka adalah para kadet yang telah menyelesaikan pelatihan mereka lulus di Sudan. Namun 70 kadet ini memiliki asal-usul yang sangat khusus, yaitu mereka semua berasal dari wilayah Tigray di Ethiopia. Perang Tigray, 500.000 orang tewas, 600.000 pengungsi. Para kadet ini telah direkrut oleh Angkatan Bersenjata Sudan, dilatih. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa tampaknya perang di Tigray akan segera dimulai kembali. Dengan catatan bahwa Ethiopia dan Sudan juga memiliki beberapa masalah yang belum selesai terkait perang perbatasan.
telah terjadi bentrokan di perbatasan. Tidak lebih dari 2 tahun yang lalu, jadi jelas hubungan mereka memang sudah tidak baik. Namun hal ini belum menjadi penyebab utama. Ini adalah wilayahnya kan? Benar-benar Itu telah terwakili dengan baik di dalam. Mereka selalu punya gerakan separatis. Mereka juga termasuk yang pertama dalam kenangan. Komandan yang berkhianat selama invasi Italia. Dia mengkhianati pihak Italia. Apakah kamu melawannya? Jika memang begitu, justru karena mereka pada masa itu sudah hidup dalam separatisme. Hormat. Jadi, itu ada hubungannya dengan sifat negara Ethiopia itu sendiri yang sangat khas. Ketika kita melihat para pendahulunya, ayahnya mengambil gelar Negus Negast, raja dari segala raja. Justru karena pada akhirnya Ethiopia memiliki konfederasi ini, di mana ada berbagai tuan feodal yang tunduk pada kehendak kaisar. Ketegangan ini... Jadi jika kalian ingin sebuah perbandingan untuk memahami seperti apa keadaannya, sistem yang mereka tunjukkan, kalian tahu, saat saya menontonnya dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu bagaimana mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Italia dengan banners, sebut saja panji-panji. Ya, benar sekali, benar sekali. Itu memang masing-masing. Ada yang di bawahnya, seperti biasa. Kalau pakai analogi Game of Thrones lagi. Dan seolah-olah ada keluarga Stark yang ada di atas dan di bawahnya ada semua yang lain. Signori, para bangsawan bawahan. Tapi tetap saja mereka katakanlah memberikan kesetiaan mereka dan sebagainya. Jadi bahkan ketika mereka mulai membentuk pasukan, itu adalah pasukan yang lebih patuh kepada masing-masing pemimpin, sebenarnya tidak terlalu teratur. Makanya ingat selalu bahwa hari libur nasional Ethiopia bertepatan dengan pertempuran A2 dan mereka memilih peringatan pertempuran A2 sebagai hari libur nasional. Kenapa? Karena maknanya adalah menyatukan kekuatan semua orang Ethiopia. Kami berhasil mengusir orang kulit putih, jadi kami juga berhasil melawan laju para kolonialis. Sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh negara-negara Afrika lainnya, oleh para pemimpin negara Afrika lainnya. Kembali ke masa sekarang, video ini tentu saja membuatmu memahami bagaimana pemerintah Ethiopia kini memandang aturan-aturan tersebut. Pasukan reguler Sudan, sebagai bagian dari krisis eksistensial yang bersifat sistemik, kini mempersenjatai para pemberontak. Mereka melakukannya bersama dengan Eritrea, yang pada gilirannya mendukung pasukan reguler Sudan, terutama dengan menyediakan beberapa unit infanteri dan banyak pelatihan. Dan yang pada dasarnya terjadi adalah hubungan antara Sudan dan Ethiopia selalu bermasalah. Tetapi pelatihan yang diberikan Sudan kepada orang-orang Tigray telah mendorong Ethiopia untuk mengambil tindakan. Dan karena itu langsung memihak. Juga ada kepentingan untuk mengirim orang-orang dari daerah itu sendiri, sehingga mereka bahkan tidak bebas. Di kiri, Dan mereka pergi ke sana untuk membuat keributan, sehingga mereka tidak membuat keributan di dalam negeri. Bagaimana menggunakan urusan mereka? Hal-hal seperti ini tidak... Dari sudut pandang itu, bagi pemerintah Ethiopia tidak. Kepentingan ini tidak ada. Karena mereka telah membuat TPLF menyerah pada tahun 2022, dan karena itu mereka sama sekali tidak ingin tentara itu dipersenjatai kembali. Mungkin saja ada, karena saat ini TPLF terbagi menjadi 2 kubu. Satu pro pemerintah dan satu lagi yang ingin melanjutkan perang dan membalas dendam, yaitu yang pro pemerintah. Mungkin dia punya kepentingan untuk mengirim elemen-elemen yang paling bermasalah keluar. Pergi buat keributan di tempat lain? Ya, mungkin iya, tapi masalah utamanya saat ini adalah situasi di Ethiopia seperti yang kamu lihat, diperbarui sampai bulan Maret. Kamu punya pemberontakan pada dasarnya di 3 wilayah kunci, Oromia, Amhara, dan Tigray, di mana mereka juga sedang melakukan penumpukan pasukan untuk kemungkinan pecahnya perang baru. Jadi orang-orang Ethiopia bahkan sejak Februari... Tapi kenapa Ethiopia mendukung RSF? Kenapa? Kenapa tidak? Aku tadi sudah menjelaskannya. Karena RSF, SAF sedang melatih orang-orang Tigray. Ada serangkaian masalah sejarah antara Sudan dan Ethiopia di perbatasan tentang kemanfaatan air Sungai Nil dalam berbagai bentuk. Jadi, kapan mereka mulai melihat bahwa memang pasukan reguler Sudan tetap melatih?
orang-orang yang berasal dari wilayah Tigray. Apa yang kalian lihat di sana? Dan di mana perang bisa pecah dalam waktu dekat? Dan mengapa saya menekankan hal ini? Ethiopia telah mengerahkan pasukan di perbatasan dengan Tigray. Jadi mungkin mereka berkata, kita harus menyingkirkan pemerintah yang memusuhi kita, dan karena itu mendukung RSF adalah hal yang baik. Namun jika kamu melihat peta, kamu harus mempertimbangkan bahwa Ethiopia saat ini sedang mengalami masa yang sangat dramatis. Karena ada pemberontakan di 3 wilayah sangat penting, Oromia dan Amhara yang merupakan salah satu pusat ekonomi utama negara itu. Dan tentu saja ada juga masalah di Tigray. Ketakutannya kurang lebih seperti itu. più o meno Hal itu dijelaskan secara eksplisit oleh pihak ABI. Dan bahwa kemungkinan aliansi yang stabil antara Amhara, Tigray, dan Afar dapat menciptakan kekuatan oposisi yang bisa bergerak melawannya. Beba dan dia memenangkan perang di Tigray justru karena dia mencintai mereka. Mereka punya. Tapi pada tahap ini, mereka memberontak melawan pemerintah pusat dan akibatnya mereka menjadi... Ada katakanlah permusuhan besar antara pemerintah Addis Ababa dan pemerintah Amara. Kenapa penting membahas semua ini? Mungkin ini membawa kita agak jauh ke Sudan karena harus membahas krisis Sudan, perang Sudan. Di dalam serangkaian konflik regional yang terkait dengan fakta bahwa beberapa negara besar di kawasan ini, saya bisa bilang hampir semuanya kecuali Kenya sedang mendefinisikan ulang sistem kekuasaan internal mereka dan seringkali melakukannya melalui konflik bersenjata. Jadi, jika kamu melihat Sudan, Chad, Libya, juga Sudan Selatan, Ethiopia, dan Somalia, kamu juga sedang menyaksikan serangkaian gejolak kekerasan yang harus menciptakan tatanan politik internal yang baru. Namun, saya bukanlah penggemar orang-orang yang mengatakan kepadamu bahwa ada satu benang merah, satu kunci utama untuk membaca kawasan ini. Kesan saya adalah konflik-konflik ini muncul karena penyebab lokal. Tapi jika semuanya meletus secara bersamaan dan semuanya terjadi di kawasan yang sama, kamu pasti paham bahwa kita akan menghadapi skenario yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi saat ini. Kembali ke aspek logistik dalam konflik di Sudan, yang kalian lihat ini adalah rekonstruksi yang dibuat oleh Laboratorium Hukum Humaniter Internasional. Mereka telah melacak pengiriman yang berasal dari Bandara Asosa yang merupakan pangkalan militer nasional Ethiopia. Mereka memuat konvoi-konvoi yang kalian lihat di gambar ini, dan kemudian konvoi-konvoi tersebut digunakan untuk mendukung ofensif RSF di wilayah Nil Biru. Jika kalian melihat kembali peta yang saya tampilkan di awal, segitiga kecil di selatan, tepat di mana ada RSF, segitiga kecil di selatan ini di Nil Biru, yang tampaknya tidak bisa dijelaskan. Tapi memang di sana ada RSF yang bertempur, didukung oleh Ethiopia dan sebagian oleh Sudan Selatan, di mana tampaknya Presiden Sudan Selatan, nanti kita bahas lebih dalam, telah mendukung RSF sebelum pergi ke Sudan Selatan. Kalau kamu lakukan di sana, benar, ini dilakukan secara cepat dan memang benar-benar terjadi. Data yang diberikan oleh YLab menunjukkan kepada kita bagaimana pengamatan terhadap konvoi-konvoi ini. Jadi peningkatan kekuatan dalam rentang waktu tersebut memang benar-benar bertepatan dengan dimulainya ofensif di Nil Biru, yaitu mereka mengamati adanya peningkatan kekuatan kecil. Pada Februari 2026, antara akhir Februari dan awal Maret, ofensif di Nil Biru dimulai. Jika kamu pergi ke slide berikutnya, benar, kamu bisa melihat pergerakan awal RSF dalam konteks ofensif di Nil Biru. Jadi, dari basis Asosa, mereka bergerak menuju Kurmuk, yaitu dari Asosa ke logistik, ke pos-pos. Mereka sudah melakukannya. Mereka sudah mempersiapkan jalur logistik di belakang. Dan kemudian mereka mulai bergerak menuju Kurmuh ini. Sebenarnya, ini membuatmu mengerti bagaimana keterlibatan Ethiopia, meskipun secara resmi terbatas di tingkat Addis Ababa, sebenarnya didasarkan pada sebagian dari pasukan-pasukan ini. Mereka pasti telah melewati persis ini. Kita akan sampai ke sana sebentar lagi.
Tepatnya ini adalah sesuatu yang bisa membuat kalian sedikit memahami suasana yang terjadi di Ethiopia. Ethiopia telah menangguhkan tapi belum meninggalkan rencananya untuk mendapatkan akses ke Laut Merah, yang bagi Abiy Ahmed dianggap sebagai masalah eksistensial. Juga untuk menebus tragedi kekalahan dari Eritrea yang kemudian membuat Ethiopia kehilangan akses ke laut. Tulisan yang Anda lihat ini adalah tulisan dalam bahasa Amharic yang memang demikian adanya. Ha fatto durante una parata militare qualche tempo. Dibuat setelah Januari yang pada dasarnya mengatakan, kami lebih memilih mati daripada tidak memiliki akses kalian ke laut. Hal kecil yang membuat saya mengerti betapa seriusnya niat Ethiopia. Tapi ini terlepas dari Abiy Ahmed. Terkait akses ke Laut Merah, Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan. Ada sebuah negara tanpa akses ke laut, yang sampai sekarang masih memiliki angkatan laut. Mereka punya angkatan laut. Jadi ini membuatmu mengerti bagaimana bagi mereka, jika kamu mau, bahkan secara ideologis, hampir seperti misi suci, akses ke Laut Merah adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan jadi semua langkah ini untuk melawan Tigray. Upaya, dugaan tentang memorandum ini dengan tangan mereka sendiri untuk itu. Saya tidak mengikutinya, karena jelas kami tidak punya masalah. Saya akan mengambilkan ini untukmu. Sebuah peta tahun 1935 kalau saya ingat tahunnya. Kami punya cara Italia sendiri. Tidak, oke? Lalu bagaimana Somalia terbentuk? Somalia Selatan C. Itu adalah inovasi dari Sizio. Tapi Italia, inovasi itu adalah inovasi dari Ciccio. Tapi itu adalah inovasi. Ada. Ya, jadi yang kamu lihat di sini adalah laut, karena yang kamu lihat di sini adalah pembagian kolonial. Di mana ada? Saya sudah membicarakannya di Afrikanisme, di Substack saya. Kalian bisa cari lagi tulisan yang pernah saya buat. Setelah pengakuan Somaliland oleh Israel sebagai negara merdeka, jadi pada dasarnya dalam kartografi kolonial selalu ada 3 wilayah yang sama milik orang Somali, yaitu Somalia Prancis, Djibouti, Somalia Inggris, wilayah Somaliland, dan Somalia Italia. Satu-satunya serangan Italia yang berhasil selama Perang Dunia Kedua. Yang itu maksudnya yang Inggris. Sepenuhnya dilakukan oleh orang Italia. Kita begitu payah di Balkan, tidak memenangkan satu pun ofensif. Kami menyerbu dengan 2 kolom. Satu menuju Berbera, satu lagi menyusuri pantai, karena kami juga merebut Somalia. Prancis dan Inggris, setelah pertempuran kecil, terpaksa mundur ke Ader. Satu-satunya kampanye yang sepenuhnya dijalankan oleh orang Italia. Begitulah. Dan memang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Sejujurnya, saya tidak tahu apakah itu merupakan kesepakatan dengan orang Italia, apakah orang Amerika ikut campur, atau apa yang telah diputuskan. Gerakan-gerakan lokal. Namun, Somalia Britania dan Somalia Italia, jadi Somalia dan Somalia, telah digabungkan dan hingga hari ini diakui oleh mayoritas negara sebagai bagian dari entitas negara yang sama. Setelah itu, setelah pecahnya Perang Saudara Somalia pada tahun 1991, Somalia Britania yang berhasil bisa dibilang menjamin stabilitas yang lebih besar, juga terkait dengan jenis keseimbangan internal tertentu yang memang ada. Di daerah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan yang secara de facto bertindak sebagai negara merdeka, yaitu dengan pemilihan umum sendiri, dan serangkaian ciri-ciri otonomi lainnya. Namun dari pihak Afrika itu tidak diakui sebagai negara merdeka karena ada, saya berani bilang, semacam mantra dari Uni Afrika yang mengatakan bahwa tidak boleh mengakui entitas otonom yang melanggar integritas negara asal pasca kolonial. Karena ada kekhawatiran bahwa jika kamu membenarkan satu pihak, maka serangkaian gerakan kemerdekaan di seluruh benua akan menuntut legitimasi yang sama. Di sisi lain, karena bagaimanapun juga Somalia masih terlibat sampai hari ini dalam pembangunan negara yang sangat lambat dan penuh masalah. Jadi mengakui kemerdekaan negara lain tidak dipandang positif, jadi yang lain bisa. Sudut pandang. Israel telah memecahkan sebuah tabu.
Tabu karena apa? Saya bisa mengkritisi keputusannya atau caranya selama bertahun-tahun sudah diakui dalam praktik bahwa proses pembangunan negara di Somaliland berjalan jauh lebih baik dalam hal demokrasi, dalam banyak hal dibandingkan dengan Somalia. Ehm, Pengakuan dari Israel di mata Somaliland seharusnya menjadi sesuatu yang penting. Harapannya adalah, satu negara mengakui kami, lalu secara berantai negara-negara lain juga akan mengakui kami. Mereka berharap bahwa Amerika Serikat di bawah Trump juga akan mengakui mereka sebagai negara merdeka, namun hingga saat ini hal itu belum terjadi. Namun mari kita katakan, dari sudut pandang Ethiopia, benar. Menurut saya itu adalah kesalahan besar tidak memberikan akses ke laut untuk Ethiopia. Maksud saya, pada akhirnya bisa saja Ethiopia. Sejujurnya, akses ke laut itu hilang. Maksudnya, Eritrea memberontak dan pada akhir tahun 90-an memperoleh kemerdekaannya. ehm, Dengan kekerasan maksud saya, bukan karena alasan lain. Tidak. Tanpa mempertimbangkan fakta bahwa orang Eritrea itu ditindas. Bahwa mereka, maksud saya, mereka yang pertama, yang berbicara, ya, dalam tanda kutip. Mereka lebih banyak membantu pendudukan Italia. Justru karena dari situlah nanti akan lahir juga invasi Italia. Dari Somalia, Italia, Eritrea. Orang Eritrea tidak memandang orang Italia begitu buruk. Lalu, perlahan-lahan, mereka juga mulai berubah. Tidak. Tapi sampai hari Dan mereka bahkan melihat sanksi itu juga sebagai anti-Ethiopia. Sampai hari ini aku bisa bilang bahwa itu adalah pengalaman paradoksal yang sudah beberapa kali kualami dalam hidupku. Tapi orang Eritrea dari semua bangsa yang pernah dijajah oleh kami orang Italia, mereka adalah yang sampai hari ini masih punya kenangan. Aku tidak bilang kenangannya positif, tapi mereka mengakui ada beberapa hal baik dari penjajahan Italia. Hal seperti itu mungkin tidak dilakukan oleh orang Ethiopia atau Libya, atau setidaknya mayoritas dari mereka tidak melakukannya. Ada juga banyak orang Eritrea yang bertempur di pihak Italia. Ya, yang disebut Askari. Jika kamu pergi ke Asmara, rasanya seperti berada di Italia pada tahun 60-an. Bahkan untuk memberimu gambaran sederhana, di Asmara ada bioskop Impero yang memiliki kembaran di sini di Roma di kawasan Casilino yang memang benar-benar kembarannya. Maksudnya, bioskop yang persis sama, dengan struktur yang persis sama. Namun ini semua adalah bagian dari dinamika seputar masalah akses orang Ethiopia ke Laut Merah atau akses ke Laut Merah secara umum, yang memang menjadi isu yang cukup hangat. Sekarang kita beralih ke Chad. Jadi yang kalian lihat di peta ini, yang dibuat oleh The New Humanitarian, ini adalah wilayah-wilayah yang mengalami konflik dan operasi pembersihan etnis di Darfur, di sisi perbatasan Sudan. Sejumlah besar pengungsi yang melarikan diri dari pembersihan etnis di Darfur ini telah mencari perlindungan ke seberang perbatasan, di Chad. Singkatnya, mereka mencari perlindungan di dalam sebuah negara yang sangat miskin yang hingga saat ini harus menghadapi krisis kemanusiaan besar. Cukup besar. Apa yang terjadi menjelang akhir Maret? Inilah yang Anda lihat. Terjadi pengerahan besar-besaran pasukan Chad di perbatasan dengan Sudan. la Keputusan untuk mengerahkan sejumlah besar pasukan ini dan menutup perbatasan dengan segala dampaknya termasuk pada tingkat kemanusiaan. Hal ini pada dasarnya terkait dengan beberapa serangan drone yang diduga dilakukan oleh RSF di sisi perbatasan Chad. Sekarang, bagi Chad, perang di Sudan, seperti yang sudah saya katakan, pada dasarnya terkait dengan keseimbangan etnis. Karena kepemimpinan yang berkuasa di Jamena, Chad pada dasarnya berasal dari suku Zagawa, yaitu suku yang tinggal di kedua sisi perbatasan antara Sudan dan Chad. Jika para sepupu di Jamena tidak datang untuk membantu mereka yang ada di Darfur, maka akan terjadi perpecahan klan yang bisa menimbulkan efek domino hingga menyebabkan krisis kekuasaan di Jamena. Saya akan memberikan contoh yang cukup berarti. Saya akan menceritakan kisah ini. Beberapa waktu lalu di Jamena, dalam masa transisi Chad yang sangat aneh,
seorang pemimpin bersejarah dari partai sosialis kecil bernama Yahya Dino telah dibunuh. Dia dibunuh dalam sebuah baku tembak yang sangat aneh. Dia dibunuh di rumahnya oleh Dinas Rahasia Chet, oleh pasukan bersenjata Dinas Rahasia Chet, dan mereka menuduhnya telah mencoba melakukan kudeta. Tapi dia sedang berada di rumahnya. Come Mereka secara spesifik menuduhnya telah mencoba menyerang kantor pusat televisi nasional, dia sendiri, tapi dia sedang berada di rumahnya. Nah, ketika kabar kematian Yahya Dino yang merupakan anggota partai yang sangat kecil tapi bersejarah, politis, dengan beberapa dekade militansi, sampai ke seberang perbatasan, salah satu sepupu Yahya Dino, seorang Zaghawa dari Sudan, memimpin pasukan berjumlah 15.000 orang dan sedang menuju Chad. Maksudnya dia ingin berbaris menuju N'Djamena. Itu adalah divisi, bukan batalion. Ya sudah, divisi itu lebih besar, tapi aku tidak tahu apakah kamu sudah mempertimbangkan itu. Di antara para pejuang, aku tidak tahu, 800, 1.200 untuk memberimu gambaran. Jadi mereka ada Di tingkat. divisi. Dia memimpin 15.000 orang, mohon maaf Cindra Kapitini jika saya salah menggunakan istilah, tapi dia memimpin 15.000 orang untuk membalaskan dendam sepupunya di N'Djamena. Ini untuk memberitahumu bahwa di satu sisi, suku Zaghawa di Darfur adalah kekuatan militer yang sangat kuat dan memiliki potensi besar. Tapi yang terpenting, jika pemerintah N'Djamena tidak mampu setidaknya melindungi dan meringankan penderitaan saudara-saudara mereka di Darfur, bisa saja pemimpin Presiden Chad Mamadou Tristebi bisa saja digulingkan. Ini yang Anda lihat adalah pasukan yang saat ini ditempatkan di perbatasan antara Chad dan Sudan. Jadi risikonya adalah keterlibatan Chad dalam perang Sudan, terutama di dalam wilayah Darfur. Mungkin juga tumpang tindih, hanya dengan menciptakan zona penyangga yang jelas-jelas akan merugikan RSF. evidentemente l'RSF. Lalu ada masalah Sudan Selatan. Nah, ini adalah peta yang sudah saya bawa pada siaran langsung sebelumnya. Seperti yang kalian lihat, wilayah perbatasan antara Sudan Selatan dan Sudan ini masih menjadi lokasi utama sebagian besar pertempuran, atau sebagian besar pertempuran di wilayah tersebut bagi RSF. Beberapa bulan yang lalu, RSF menduduki kota Idlib yang merupakan lokasi salah satu kilang minyak utama di negara itu. Kekhawatiran pada saat itu, baik dari pihak Sudan Selatan maupun pihak Tiongkok di Sudan, adalah bahwa RSF untuk merebut kembali kota tersebut, atau setidaknya untuk menghilangkan keunggulan strategis RSF, akan memutuskan untuk membombardir Idlib, dan dengan demikian menghancurkan fasilitas tersebut. Hal itu memang masuk akal dari sudut pandang RSF bagi ribuan orang. Kota itu di Merusak pasokan. carburante dell'RSF. Come dicevamo prima, senza la raffineria non hai la benzina per i droni. Untuk semua yang harus kamu gerakan. Ada mediasi yang cukup aneh. Di akhir mediasi itu, saya pikir mungkin akan ada campur tangan dari Tiongkok. Di akhir mediasi itu, pasukan Sudan Selatan, tentara Sudan Selatan, menduduki kota Eglik. Mereka menempatkannya di bawah semacam administrasi yang diawasi dan berkata, "Baiklah, selama kami di sini, kami menjaga kilang minyak ini. Jadi tidak dikendalikan oleh Sudan maupun Sudan Selatan. Namun ada masalah. Sekarang mari kita bahas sejarah singkat 7 tahun terakhir di Sudan Selatan. Sudan Selatan telah lama dipimpin oleh pemerintahan transisi yang aneh ini. Dipimpin oleh Presiden Republik yang masih menjabat dan namanya Salva Kiir, serta wakil presidennya yang bernama Riek Machar. Hal yang unik adalah kedua orang ini saling berperang dalam perang saudara yang sangat brutal tepat setelah kemerdekaan Sudan Selatan. Yang di sebelah kanan adalah Salva Kiir yang memakai topi mirip koboi ini, sedangkan Riek Machar adalah yang di sebelah kiri. Sekarang, apa yang terjadi? Seluruh genjatan senjata ini bertahan karena uang dari minyak. Dalam arti bahwa oligarki ini mengendalikan akses dan dana yang berasal dari eksploitasi sumber daya minyak. Mereka menjamin adanya pembayaran gaji, tetap menjamin akses ke likuiditas. Hal itu membuat semua orang kurang lebih tetap tenang.
Ketika perang pecah di Sudan yang kemudian menyebabkan kerusakan infrastruktur energi, maka terjadilah krisis di sektor energi. Ketidakmampuan membayar gaji bahkan untuk angkatan bersenjata, dan ketidakmampuan menjamin sistem patronase yang menjaga gencatan senjata itu. Pertempuran kembali terjadi, Riek Machar ditahan, dan dalam satu malam kepala intelijen dipecat. Singkatnya, Salva Kiir yang sebenarnya sedang sakit karena beberapa kali terlihat di acara publik pada tahun 2024 sampai 2025 memang tidak dalam kondisi kesehatan yang benar-benar baik. Bagaimanapun, rombongan terdekatnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan perang saudara ini. Hal kecil. Rombongan Machar telah dituduh oleh pasukan reguler Sudan, yaitu SAF. Dan di sini kamu sudah tertawa karena suara itu, kamu sadar telah membangun sebuah ekonomi, telah mempermudah perekrutan RSF di dalam perbatasan. Bukan hanya itu, beberapa anggota RSF, katakanlah dari intelijen mereka, dengan jas dan dasi, telah melintasi perbatasan dengan membayar banyak uang untuk mendapatkan akses ke sumber daya minyak. Inilah rekonstruksi yang diberikan Sudan kepada kami melalui intelijennya. Selama ini hal itu selalu dianggap sebagai sebuah hipotesis. Intinya, kabut pral. Siapa tahu apakah itu benar, namun jika Anda ingat segitiga kecil yang kita bicarakan sebelumnya tentang serangan di Sungai Nil Biru. Seperti yang dikatakan Mirko dengan benar, pasukan RSF ini pasti telah melewati suatu tempat kalau kita berprasangka buruk. Memang berdosa, tapi seringkali juga ada buktinya. Sekarang. Jadi menurutku, aku tidak akan memberitahumu semuanya. Sudan Selatan yang sebenarnya sangat beragam terdiri dari beberapa kelompok seperti White Army dan lain-lain. Namun yang pasti ini memang memberikan sudut pandang baru tentang kemungkinan keterlibatan Presiden Kiir dalam mendukung RSF secara nyata. Jadi situasinya berubah. Sekarang bagian terakhir. Setelah itu, silahkan kita siap untuk pertanyaan, tentu saja. Jika kita berbicara tentang diplomasi, maka pertama-tama kita tidak bisa menghindari pembahasan tentang kuartet baru. Kuartet baru untuk Sudan. Saya selalu mengarahkan Anda ke abiganisme, karena saya sudah membahasnya lebih mendalam di sana. Sejarah singkat tentang kuartet. Untuk Sudan, ini adalah format diplomatik yang diciptakan di Amerika Serikat sekitar tahun 2019, jika tidak lebih awal, untuk mengelola hubungan dengan Sudan. Trump telah banyak perombaknya, pada dasarnya mengeluarkan satu-satunya anggota Eropa dari kuartet, yaitu Britania Raya, untuk menggantikannya dengan Mesir. Jadi, kuartet diplomatik ini terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Amerika Serikat. Hingga saat ini, mereka belum berhasil melakukan apapun karena adanya perbedaan pandangan di antara para peserta. Mereka baru berkumpul, saya kira, untuk pertama kalinya. Ini membuat saya tertawa. Kacamata itu dia lepas dan berkata, kalian orang Inggris tidak ada hubungannya. Karena orang Amerika memang terlibat dalam sesuatu. Itu adalah Arab Saudi. Dan hal-hal seperti ini. Tapi mereka tetap ikut campur. Itu adalah sesuatu yang saya pikir di London juga cukup diingat. Tapi hal yang dia tidak mengerti adalah dengan membentuk kuartet yang pada dasarnya Arab, karena 3 dari 4 negara itu Arab, kamu telah menciptakan sebuah kuartet yang luar biasa. Di mana dia terjebak sejak Oktober karena veto silang. Tapi ada kejadian-kejadian luar biasa. Maksud saya, Mesir menolak sebuah mosi yang ditulis oleh Uni Emirat Arab. Karena saya tidak suka kata sifat itu, karena kalian meminta kedua belah pihak untuk meletakkan senjata. Padahal sebenarnya RSF yang harus meletakkan senjata. Jadi di situ juga. Tetap saja tidak. Maafkan saya atas komentar saya. Tapi penting juga untuk mengetahui sedikit sejarah untuk melakukan geopolitik dan terutama memahami mekanisme-mekanisme tertentu. Jika pemerintahan sebelumnya mempertahankan Inggris di dalam kuartet, bukan berarti mereka melakukannya karena merindukan kejayaan Imperium Britania. Apalagi orang Amerika. Karena mereka tahu situasinya. Rakyat tahu situasinya. Tapi saya orang Italia. Itu terjadi dari Sudan Force. Ya, tapi selain ikatan sejarah kolonial, ada satu faktor lagi. Mereka sadar bahwa jika mereka membuat komposisi yang murni Arab, itu akan menciptakan kuartet diplomatik yang terhambat oleh hak veto.
Sampai hari ini masih seperti itu. Coba kembali ke gambar sebelumnya sebentar sebelum kita bicara tentang Macron. Jadi, pemerintahan Trump terhadap Sudan sebenarnya terhadap tanduk Afrika memiliki sikap yang khas. Karena sebenarnya mereka sangat aktif di Afrika. Namun pemerintahan Trump di tanduk Afrika benar-benar mengalami banyak perubahan sikap. Antara inisiatif untuk mempertahankan status quo dari pemerintahan sebelumnya dan hal-hal yang benar-benar baru, begitu maksudnya. Allora, November lalu, Bin Salman pergi ke Gedung Putih menemui Trump dan menurut rekonstruksi, kehadirannya di sana sangat penting. Secara resmi meminta Trump untuk memasukkan Sudan kembali ke dalam agenda diplomatik Amerika Serikat. Katakanlah kalian harus melakukan, sudah dilakukan, dan sesuatu untuk Sudan. Sejak saat itu, ada aktivisme yang lebih besar dari Amerika Serikat. Namun, posisi mereka sebenarnya tidak begitu jelas. Saat itu adalah tindakan dari sebuah aktivitas. Aktivitas yang jauh lebih agresif terhadap R7. Ada juga sanksi terhadap anggota partai Islamis, mantan partai dari diktator Al-Bashir yang sebenarnya mendukung SAF. Intinya, pada dasarnya tidak jelas apa yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat, harus saya katakan. Atau setidaknya itulah pengamatan saya. Memang benar, dia memiliki kekaguman tertentu terhadap Bin Salman, jauh lebih besar dibandingkan dengan pemimpin lain di wilayah tersebut seperti Bin Zayed dan Sisi. Jadi saya tidak akan mengesampingkan bahwa Bin Salman dalam hal ini bisa saja menggunakan pengaruhnya untuk membawa Amerika Serikat dalam isu Sudan agar lebih dekat dengan posisinya sendiri. Masalah kecil lainnya adalah faktor lain mengapa menurut saya Quad tidak berhasil dan tidak akan berhasil. Ada perang di Iran, jadi saat ini untuk... Saya ingin meninggalkannya untuk bagian itu. Maksud saya, apa saja keterkaitannya? Seberapa besar pengaruhnya? Apa yang sedang terjadi saat itu? Apakah di tingkat diplomatik semuanya berubah? Karena tentu saja pada tahap ini, seperti yang sudah banyak didokumentasikan di live lain, kamu punya perang di Iran, blokade Selat Hormuz, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang tetap saja mengalami kerugian akibat perang ini. Masalah yang lebih besar bisa dibilang yang harus diurus. Tepat sekali, dirangkum dengan sempurna. Jadi, sebelumnya mereka mengerahkan sumber daya yang sangat penting untuk mencoba menyelesaikan sesuatu di Sudan. Saat ini tentu saja prioritas mereka adalah membuka Ormuz, menghentikan perang di Iran. Jadi, seberapa khawatir mereka di Riyadh atau di Abu Dhabi atau di tempat lain tentang apa yang terjadi di Sudan? Kita sudah cukup membahas salah satu dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kebuntuan ini. Saya serahkan itu padamu untuk penutupan. Apakah kita orang Eropa juga terlibat dalam inisiatif diplomatik kalau begitu? Saat ini di Berlin sedang berlangsung konferensi kemanusiaan internasional ketiga tentang Sudan, di mana SAF sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi karena mereka mengatakan terlalu banyak anggota partai atau gerakan yang dekat dengan RSF yang terlibat. Jadi bagi mereka, apapun yang diputuskan di Berlin tidak akan memiliki nilai. Konferensi kemanusiaan pertama diadakan di Prancis. Di Prancis, Macron berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik karena dia mendorongnya. Untuk pertama kalinya, Macron berhasil mendorong Bin Zayed dari Uni Emirat Arab untuk meminta gencatan senjata kepada kedua belah pihak. entrambe le parti deporre le armi. Kemudian ada konferensi kemanusiaan kedua tentang Sudan, yaitu yang diadakan di London. Pada dasarnya, kedua inisiatif kemanusiaan tersebut sangat patut dipuji. Selain itu, di London dipimpin oleh mantan Sekretaris dari gerakan tersebut. David Lammy, yang merupakan seorang politikus yang sangat saya sukai. Konferensi kemanusiaan kedua tentang Sudan di London. Konferensi itu berhasil mengumpulkan banyak uang, tapi pada dasarnya itu adalah sebuah mekanisme yang macet karena kamu mengumpulkan banyak uang. Seharusnya kamu menyalurkan bantuan kemanusiaan, tapi kemudian sangat sulit untuk membawa bantuan kemanusiaan itu ke sana. Perbatasan-perbatasan ditutup. Kami orang Italia juga sudah melakukan bagian kami. Ini yang kalian lihat? Sebuah tweet dari Kementerian Luar Negeri Italia pada 25 Desember lalu. Ini adalah sebuah komitmen yang harus dipenuhi. Dia juga telah mengumumkan di antaranya di podcast Fedes bahwa dia akan bantuan kemanusiaan ke Sudan.
Ada gelombang pertama bantuan kemanusiaan ini untuk Italia. Dan baru-baru ini, sore ini, saya menghadiri sebuah konferensi di mana dia berbicara. Salah satu penasihat terdekat Menteri Luar Negeri Tajani sedang menghadiri konferensi di Berlin. Dan mereka telah mengalokasikan tambahan 30 juta euro untuk krisis di Sudan. Intinya adalah, tunggu sebentar, aku langsung ke kamu, Winter Night. Tidak, aku cuma mengakhiri dulu. Intinya adalah, di siaran langsung seperti Biggio Mandeli, sebentar lagi aku segera di sana. Tepat sekali. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakannya seperti itu. Tidak, yang aku tidak mengerti adalah, maksudku, posisi kita orang Italia itu jelas. Dan secara objektif, kekuatan politik yang kita miliki ya memang seperti itu. Jadi kita bergerak dalam upaya setidaknya meringankan penderitaan warga sipil yang tidak berhasil melarikan diri. Tapi aku belum paham apakah kita mengakui pemerintah SAF atau pemerintah RSF karena kita selalu kembali ke masalah itu. Saya kira bantuan kemanusiaan yang kalian lihat di tweet dari Farnesina itu telah diserahkan di Port Sudan, jadi kepada SAF. Mau tidak mau, saya rasa kita mengakui pemerintah itu. Tapi mungkin ini adalah politik, tapi juga. Saya tidak tahu. Kamu nyatakan, kamu kirim, atau iya. Satu-satunya akses ke laut itu, lalu kalian yang urus sisanya. Iya, tapi meskipun mau, Bagaimana kamu menyerahkannya ke RSF? Kamu harus menjatuhkannya dengan parasut. Ke RSF aku menyerahkannya lewat chat atau lewat Kenya. Tapi intinya begini. Maksudku, menurutku ini bukan situasi yang sama. Kita sedang melibisasi konflik yang seharusnya tidak dilibisasi. Karena secara objektif, kalau kita semua setuju bahwa pemerintah yang sah itu satu, maka pemerintah RSF inilah. harusnya dikatakan ya, seperti kata orang Roma, kalian bilang terus terang saja. Maksudnya, itu hanya sesuatu yang kalian lakukan untuk mencoba menipu, membuat inisiatif perdamaian jadi semakin rumit. Sayangnya, lihat, kita selalu harus menggunakan contoh Lime yang sekarang jadi pola untuk tragedi-tragedi. Kami mengakui satu pemerintahan, tapi tetap saja kami juga berbicara dengan yang satunya lagi. Dan sebagainya. Tidak ada yang berani mengambil keputusan untuk mendukung salah satu. Karena ketakutannya apa? Mungkin saja mereka juga mulai melakukan pembantaian dan hal-hal semacam itu. Lalu kamu dicap sebagai orang yang mendukung mereka. Jadi kita tetap sangat berhati-hati. Ya, Benar. Tapi juga benar bahwa ya, politik itu seni berkompromi. Termasuk juga kemampuan untuk mengambil risiko. Satu hal terakhir tentang masalah kemanusiaan. Ini adalah infografis dari UNHCR yang kurang lebih merangkum jumlah pengungsi yang saat ini berhasil melarikan diri keluar perbatasan dan jenis bantuan kemanusiaan yang diberikan. Dan itu bisa dijamin saat ini, saat dimana penting untuk menegaskannya. Organisasi-organisasi kemanusiaan sebagai catatan. Teman-teman, kalau kalian mau percaya, ya jelas PBB itu bukan seperti yang kalian lihat di minggu terakhir bulan September di Gedung Kaca. Tapi ada banyak sekali, baik analis maupun petugas lapangan yang bekerja langsung di lapangan dan saat ini mereka sedang melakukannya. Mereka dibayar lebih rendah karena ada perlombaan untuk memotong bantuan dukungan ekonomi. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saat ini menjadi satu-satunya pihak yang mampu meringankan atau menahan darurat kemanusiaan ini, yang hingga hari ini merupakan yang terbesar di dunia, setidaknya untuk jumlah orang yang terlibat. Slide terakhir, lalu saya akan menjawab pertanyaan jika ada. Apa masalahnya? Ini adalah sebuah artikel yang muncul di Foreign Affairs yang mengatakan jangan membagi Sudan lagi. Ingatlah bahwa terakhir kali Sudan dibagi adalah pada tahun 2013 dengan kemerdekaan Sudan Selatan. Jangan lagi Sudan. Para penulis makalah ini mengatakan begitu. Karena itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan kemerdekaan. Tidak benar-benar menyelesaikan kemerdekaan.
Menyelesaikan kemerdekaan tidak benar-benar menyelesaikan. Amerika Serikat, kekuatan-kekuatan Arab yang sedang tersita perhatiannya, apa yang terjadi di Hormuz, kebuntuan militer yang berubah menjadi diplomatik, dua pemerintahan di lapangan. Saya pikir godaan yang mungkin ada di beberapa kalangan diplomatik. Pada tahap ini, meskipun bukan solusi terbaik, kita mengakui kenyataan yang ada dan karena itu kita menerima. Tidak benar-benar akan menyelesaikan kemerdekaan Sudan Timur. Kemerdekaan Sudan Timur, Sudan Barat, Sudan Selatan, Sudan Utara, kita baik-baik saja. Itu sebenarnya akan menyelesaikan kemerdekaan. Itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan. Seperti yang sudah saya katakan padamu di siaran langsung pertama 3 tahun yang lalu, risikonya selalu ada dan menurut saya hari ini itu adalah sebuah kemungkinan. Sudan Selatan. Itu sebenarnya akan menyelesaikan kemerdekaan. dari akan menyelesaikan. Kemerdekaan Sudan Selatan. Saya pikir pada titik ini, bahkan di tingkat Kementerian Luar Negeri, orang-orang mulai bertanya-tanya dengan semua yang terjadi, apakah kemerdekaan benar-benar tidak akan menyelesaikan persoalan Sudan Selatan? Mungkin lebih baik mengakui kenyataan di lapangan, dan karena itu, kita memiliki satu Sudan lagi. Ini bukan solusi terbaik, tapi menurut saya mereka sedang memikirkannya. Krisis pupuk akibat penutupan Hormuz. Bagaimana dampaknya bagi Afrika? La Male. Kelaparan tingkat benua itu mustahil, karena Afrika adalah salah satu benua terluas di dunia, dan mengalami kelaparan tingkat benua harusnya merupakan skenario geografis yang sangat berbeda. Kelaparan tingkat benua itu mustahil. Ada inflasi dan pasti daerah-daerah yang mengalami kelaparan akan banyak mendapat komentar tentang krisis. Terima kasih. Katakanlah pada tahap ini ya, risiko yang paling langsung adalah kenaikan inflasi. Krisis di sektor pertanian. Memang benar bahwa ekonomi Afrika, khususnya Nigeria, tapi juga negara lain, Sedang. mempersiapkan pupuk. Sendiri. Tapi tentu saja, krisis Hormuz berdampak sangat besar. Saya jelas melihat kenaikan inflasi dengan risiko ketidakstabilan politik. Saya juga melihat kemungkinan memburuknya kondisi orang-orang, terutama di Tanduk Afrika, yang berada dalam risiko kekurangan pangan. Ada faktor lain yang bisa saya sampaikan di sini secara eksklusif untuk Anda di Parabellum, yaitu dampaknya terhadap sektor pertambangan. Karena ada pelarut yang harus digunakan untuk ekstraksi atau pemurnian mineral kritis dari logam tanah jarang yang mulai langka. DRC Republik. Praticamente il Congo ha già detto che alcuni solventi non Yang terlupakan. Karena mereka memang sudah menggunakan banyak pelarut, mengingat bahannya harus mereka proses, dan pelarut itu bahkan sekarang sudah mulai langka. Jadi, senza sparare sulla croce. tentang pentingnya inisiatif ini di Iran. Lalu juga sektor yang disebut high-tech. Dalam rantai pasokannya akan sangat terdampak oleh pemblokiran Selat Hormuz. Tapi mereka tidak melakukan pembantaian di Darfur terhadap minoritas Afrika yang tidak diarabisasi. Sudan Selatan yang mendukung SRF tidak memisahkan diri dari utara justru karena bukan Arab. Ini adalah penyederhanaan. Masalah utamanya adalah ini. Sudan Selatan juga memisahkan diri karena genosida di Darfur. Dan karena serangkaian Katakanlah, dari semacam imajinasi tentang orang-orang dan etnis-etnis di selatan yang selama ini dimiliki elit historis Khartoum. Untuk memahami bagaimana Sudan Selatan telah berubah hingga hari ini, semuanya bermula dari kematian dalam keadaan yang cukup misterius pemimpin bersejarah kemerdekaan Sudan Selatan, John Garang, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter. Presiden Uganda Museveni mengatakan bahwa menurutnya itu adalah sebuah kecelakaan yang mencurigakan. Setelah Garang, terjadi perang antara Salfek. Mereka adalah tipe pemimpin yang sangat berbeda, dalam arti mereka adalah pemimpin oligarki, sangat tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya minyak.
Jadi, jika RSF membayar, setidaknya bagian elit itu yang mendapatkan keuntungan. Wa, Saya tegaskan lagi bahwa di Cirda, seseorang sangat nyaman. Jadi menurut saya justru lingkaran dalamnya, intinya, rombongannya mungkin. Kepentingan individu melampaui. Saya tidak berharap di sana bisa ada. Juga karena untuk mengatakan untuk menulis. Mengatakan karena mi lascia sempre grande libertà, questa roba che Untuk konflik-konflik Afrika. spiegano solo per le etnie, non per seperti kepentingan para pemimpin, kepentingan negara, krisis sistem, tujuan strategis, agenda regional, itu adalah sesuatu yang kita, orang kulit putih, miliki karena kita masih mendapat pendidikan yang merupakan warisan kolonialisme. Kita tidak mempertimbangkan konflik-konflik Afrika berdasarkan kategori-kategori tersebut. Pertanyaan lain, kedutaan mana saja yang masih beroperasi di wilayah-wilayah tersebut sampai sekarang? Aduh, sejujurnya saya tidak tahu. Saya tahu pasti bahwa Uni Eropa memiliki utusan khusus untuk Sudan, begitu juga dengan kita. Tidak. Tidak, Gigino. Tidak. Tidak. Saya tidak tahu siapa utusan Uni Eropa. Sejujurnya tidak. Terus terang, saya tidak bisa memberitahumu. Juga karena saya pikir kalau memang aktif, ya aktif saja. Di Port Sudan, Khartoum sedang dibangun kembali dalam beberapa bulan ini. Tapi kamu tahu sendiri dengan perang yang sedang berlangsung, jadi situasinya sama sekali belum stabil. Menjadi sulit untuk memperkirakan secara pasti berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membangun kembali Khartoum yang di beberapa wilayah telah hancur. Dan itu sangat mengesankan. Dulu ada sebuah kota yang sangat dinamis, sangat hidup, bahkan dari sudut pandang tertentu. Kota itu telah benar-benar hancur, jadi saya tidak tahu siapa yang memutuskan atau siapa yang saat ini masih membuka kedutaan di sana. Namun diplomasi tetap berjalan melalui inisiatif kemanusiaan yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Jadi, meskipun tidak ada kedutaan, Paris, Roma, Berlin, dan London tetap berbicara dengan pemerintah SAF. Tentu saja, saya tidak tahu apakah juga dengan RSF. Beberapa negara, tapi kami, orang Italia, tidak. Jadi, diplomasi tetap berjalan meskipun kedutaan tidak dibuka. Okey, saya rasa itu saja tuan-tuan. Saya sangat berterima kasih kepada Luciano dan juga sangat berterima kasih kepada semua yang telah mengikuti kami. Jadi, kalau kita didemonetisasi ya tuan-tuan, apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa tidak. Akhir-akhir ini saya perhatikan, dalam setahun terakhir, YouTube jadi jauh lebih longgar dalam mengganggu, dalam menindak hal-hal seperti ini. Algoritmanya lebih longgar, mungkin ada lebih sedikit, saya juga tidak tahu. Bahkan soal perang pun sama saja. Efek Musk, ya. Ada juga kebiasaan, bisa jadi efek Musk. Tapi juga bisa karena kebiasaan, efek Trump. Maksudnya, Trump mengatakan hal-hal yang begitu ekstrim, sehingga apa yang terjadi di YouTube sekarang terasa biasa saja kan? Jadi, terima kasih ikuti Luciano di Afrikanisme. Saya juga selalu membaca email pembaruan yang langsung masuk ke saya. Karena bagaimanapun, semua urusan ini harus kita ikuti. Karena semuanya akan bertambah. Termasuk soal RAM yang memang sudah ada pembahasan tersendiri. Jumlahnya terus bertambah. Dan tentu saja sumber daya mineral yang sudah kita ikuti dalam berbagai perang sebelumnya. Mereka punya pengaruh besar, jadi terima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa, sampai tanggal 18. Kami akan mengadakan siaran langsung tentang Amerika Selatan, terutama tentang koneksi kriminal di Amerika Selatan, bersama Guerra dan Batisteza. Dan kecuali jika di tengah-tengah ada masalah yang harus saya tangani. Tanggalnya adalah tanggal 18. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Luciano, dan selamat malam. Sampai jumpa, selamat malam.